Ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang poin-poin dari ini ya, poin-poin dari Primavera itu sendiri. Ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen project. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabel Dararia dengan NIM 220 222 105. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan ya tentang kayak apa aja sih yang sudah dipelajari di mata kuliah manajemen project gitu ya. Nah, di sini kita punya tools gitu kan ya. Di mana tools yang kita gunakan di sini itu pakai namanya tuh Primavera. Nah, yang sedang saya buka ini namanya Primavera. Nah, ini untuk Primaveranya juga Primavera P6 ya. Nah, oke. Sebentar ya. Nah, jadi di Primavera P6 ini kita itu bisa melakukan manajemen proyek ya gitu kan ya. Jadi kayak dari proyeksi timeline sampai dengan costing itu kita bisa lakukan di sini gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu kan ya timeline dari proyek itu seperti apa, terus habis itu costingnya juga seperti apa gitu kan untuk setiap activity, lalu kita akan bikin WBS-nya gitu kan ya. Nah mungkin saya nggak akan ini ya, maksudnya nggak akan satu-satu ini ya. Cuman saya akan ini aja langsung. Jadi kayak kalau di materinya itu kan ada banyak ya, ada project management life cycle dan lain-lain gitu kan. Cuma saya akan jelasin sedikit aja. Jadi project management life cycle itu adalah apa yang sudah kita lihat sekarang ini gitu kan. Jadi dari sini itu kita kelihatan ini adalah project management life cycle-nya gitu kan ya, kapan start-nya dan kapan end-nya gitu kan ya. Aktivitas dia tuh terdiri dari aktivitas-aktivitas apa saja, di mana ada WBS juga, di mana uh, di dalam WBS itu ada suatu aktivitas ya. Jadi kayak hierarki levelnya itu project, terus WBS, itu work breakdown structure, sama activity-nya. Nah, di sini itu kita uh, akan coba, sorry, saya akan coba jelaskan. Oke, sebentar ya. Jadi di sini itu saya akan coba jelaskan uh, dari kita understandingnya dulu gitu kan ya. Jadi kayak apa sih gunanya Primavera P6 ini tuh? Jadi kan untuk si Primavera P6 ini gunanya itu untuk memberikan kita tuh ya itulah ya visualisasi terhadap project atau terhadap project dan aktivitas-aktivitas di dalamnya itu seperti apa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, gitu kan ya. Nah, kita agar uh, apa ya istilahnya tuh ya? Kita agar dia itu istilahnya tahu lah ya bahwa project itu tuh berjalan dengan baik, pentingnya tentunya kita butuh visualisasi dong gitu kan ya. Nah, jadi di sini makanya kita buat visualisasinya gitu kan ya. Nah, selanjutnya itu kita juga ada tentang creating project gitu ya. Jadi tuh kalau kita buat project itu sebenarnya simpel ya di sini ya. Jadi kita tinggal ya kalau awalnya kan kosong masih gitu kan, tinggal file new new project gitu kan ya. Nah, setelah new project ya udah nanti dia akan muncul uh, yang line biru seperti ini ya, yang project tanam semangka. Kalau di saya ini project tanam semangka ya gitu. Seperti ini gitu. Nah, nanti baru kita isi tuh ke bawahnya seperti apa gitu kan ya. Apa apa sih yang di dalam project ini tuh ada apa aja gitu loh. Nah, setelah kita meng-create project gitu kan ya. Nah, baru kita sekarang meng-create namanya work breakdown structure. Nah, di work breakdown structure ini kita harus tentukan dulu, kita harus definekan dulu gitu loh. Apa sih kayak head dari activity-activity kita ini gitu kan. Sekarang kalau untuk tanam semangka kita ada kan namanya tuh ya pengurusan lahan, pemupukan gitu kan ya, pembibitan, maintain tanaman gitu kan, dan juga ya pasca tanamnya seperti kayak proses panen gitu ya. Nah, di proses panen ini sorry sorry bukan di proses panen. Jadi kayak di WBS WBS yang ada aktivitasnya kayak contohnya kayak proses panen ini gitu kan ya.
Nah, ini kita perlu bikin dulu gitu kan. Jadi kita harus define dulu nih gitu kan ya. Kalau saya define. Jadi lahan, pupuk, pembibitan, maintenance tanaman sama pasca tanam gitu kan ya. Simpelnya kayak gitu. Nah, setelah kita buat nah kalau untuk bikin workflow-nya structure sendiri kita tinggal klik yang ada di sini ya gitu kan ya. Ini WBS gitu kan. Nanti kelihatan di sini nih. Nah, tinggal kita klik, habis itu tinggal kita add new aja. Nah, nanti tinggal kita lengkapin aja secara ID-nya itu ID-nya apa dan kita tinggal lengkapi description-nya itu apa. Seperti itu. Nah, setelah kita bikin create work print structure di Oracle itu selanjutnya ada tentang adding activity. Nah, di adding activity itu kita bisa menambahkan activity seperti yang sudah saya tampilkan seperti ini gitu ya. Jadi kayak di dalam ngurus lahan itu ada penebasan lahan gitu kan ya. Kalau misalnya kayak lahannya itu masih banyak rumput-rumput atau misalnya ya gulma-gulma gitu kan ya, penebasan lahan. Terus habis itu kita pengolahan lahan gitu kan ya. Kayak penggemburan gitu kan ya dan lain-lainnya seperti itu gitu kan ya. Nah, agar yang tanaman yang di atas yang tadi nggak kepake itu bisa ditimpa ke bawah atau memang dibuang gitu kan ya. Ya seperti itu. Itu bagian dari aktiviti lahan. Kalau pupukan kayak misalnya pemupukan tuh ada 3 tahap ya. Kayak pemupukan pertama itu ya waktu belum ada tanamannya gitu kan ya. Jadi kayak diolah tanah itu diolah dulu dengan pupuk. Kita bisa yang kedua itu yang pasca dia itu sudah misalnya 7 atau 10 hari gitu ya di mana dia tuh udah selesai berbunga gitu kan ya kita pupukin lagi dan yang ketiga tuh yang dekat-dekat pas waktu dia sedang berbuahnya karena kan kalau saat berbuah itu kan dia ini ya gitu kan ya kayak rentan gitu karena bisa aja buah tuh busuk. Nah, jadi butuh nutrisi. Nah, makanya di situ kita kasih pemupukan juga. Sama halnya dengan pembibitan, di sini juga pembibitan itu ada 2 tahap ya, karena di sini kan kita juga banyak nanamnya itu kan juga lumayan banyak ya, karena ini proyeknya tuh 5 hektaran gitu kan, plus minus 5 hektar gitu. Nah, di sini kayak ada pembibitan tahap 1 sama tahap 2 gitu kan. Nah, di mana kita di sini juga ini ya tentukan kayak durationnya gitu. Nah, duration yang ditampilkan di sini tuh dalam days gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kayak 44 itu tuh durationnya days, bentuknya days gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita kayak penyemaian gitu kan. Penyemaian itu kan kita ada banyak bibitnya gitu kan. Jenis bibitnya ada banyak gitu kan ya. Nah, itu kita 2 batch gitu bikinnya gitu. Karena ya susah kalau misalnya kita mau langsung 1 batch kan gitu kan ya. Terutama pekerja kita tuh cuman 2 gitu loh. Kita sebagai investor dan juga yang petaninya gitu kan ya. Habis itu ada maintain tanaman gitu. Di mana ya di sini ya penyiraman, lain-lain obat gitu kan ya, penyemprotan tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Nah, lain-lain ini bisa isinya tuh banyak juga tuh. Contohnya kayak ya misalnya kan kayak traktor kan waktu kita nge apa sih namanya? Traktor waktu kita ngolah lahan kan itu butuh ini ya, butuh solar gitu kan atau pompa air itu kan juga butuh solar gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu kan. Dan kayak ya pengeluaran lain-lain lah. Dan yang terakhir adalah pasca tanam di mana pasca tanam ini ada aktivitinya proses panen gitu kan. Nah, proses panen sendiri juga kita nggak bisa melakukan itu sendiri gitu kan ya. Kapan mau selesainya gitu. Pasti kita ada butuh bantuan orang kan untuk kayak kuli panggul dan lain-lainnya gitu kan. Dan itu butuh cost semua gitu. Dan kita tentukan ini juga ya, kita tentukan si duration juga gitu kan. Kita ini mau panen ini berapa hari gitu loh. Seperti itu. Nah, setelah itu di Oh ya, untuk cara activity sama kayak WBS tadi, kita tinggal klik yang hijau ini, tinggal tambah add lagi, nanti dia langsung akan nambahin di bawahnya gitu ya, activity-nya, seperti itu. Nah, lalu assigning kalender. Nah, kalender ini penting juga nih gitu kan. Jadi setiap activity ini kita perlu assign kalendernya gitu. Nah, kita buka dulu salah satu activity, habis itu di general ya gitu kan ya. Nah, ini gitu kan ya. Ini terserah aja nih sebenarnya bisa kita atur mau ini kita mau pakai corporate atau mau pakai yang mana itu terserah aja gitu kan ya. Selama dia tanggalnya itu memenuhi. Contohnya yang kayak di sini nih. Saya ada ngisi dia itu 7 kali 24 ya. Nah, contohnya kayak di sini. Nah, 7 kali 24 karena ini kayak penyiraman ini ya bukan di hari kerja juga Senin sampai Jumat tuh enggak gitu loh. Ya karena kita lakukan tiap hari gitu loh. Tapi kayak waktu kayak penembasan lahan, mungkin pengolahan lahan ya boleh lah gitu kan kayak 1 minggunya itu kayak mungkin kalau misalnya memang ada acara atau memang ini ya jadi kita masih pakai standar itu tapi kalau misalnya untuk yang penyiraman pestisida obat-obatan itu kan kayak harus di maintain selalu gitu kan ya jadi makanya di sini kita perlu uh, apa istilahnya maintain si activity kalendernya itu. Nah kalau dari standar sendiri sih di Primavera ini uh,
untuk activity kalendernya yang tadi saya klik itu, kita punya ini ya, punya yang 5 kali 10, 6 kali 24 sama 7 kali 24 gitu kan ya. Nah, kalau memang misalnya ada apa ya? Istilahnya itu ada eh mungkin ini saya ini dulu ya, saya show dikit dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ada 5 kali 10, 6 kali 24, 7 kali 24, corporate dan trades gitu kan ya. Nah, ini kita standar seperti ini. Tapi kalau misalnya ada mau customize gitu kan ya, kita bisa tambahin aja di sini gitu. Nah, berhubung kita nggak butuh-butuh amat yang customize dan kita udah punya yang 7 kali 24 dan yang corporate, ya sudah. Jadi kita menggunakan yang ada di sini saja. Seperti itu. Nah, ini kita akses dari sini tadi ya, untuk kita nge-assign kalender. Itu bagian dari ininya Primavera, bagian dari pelatihannya saat di Primavera gitu kan ya. Nah, selanjutnya pelatihan di Primavera itu kalau sudah bisa nge-assign kalender, kita akan nge-scheduling gitu kan ya. Nah, scheduling itu di sini dimulai kita akan lihat gitu loh, kayak project ini mau startnya berapa lama, endnya juga berapa lama gitu kan. Dimana ya, ya itu namanya juga porsinya gitu kan ya, kayak antara kayak target, sorry bukan target sih, kayak awalannya itu dan targetnya tuh akhirnya tuh kapan gitu loh. Kita kan harus, ya namanya project kita harus punya akhirnya gitu kan ya. Nah, outputnya itu yang akan kita ambil biasanya. Nah, di situ kita akan tentukan dulu gitu kan ya. Nah, makanya yang tadi saya bilang tuh, nah scheduling itu bisa kita lakukan kayak kita tentuin tanggal di sini gitu kan, start dan finishnya gitu kan. Nah, ini kan bisa diklik nih ya. Nah, ini bisa kita tentuin tanggal-tanggalnya gitu kan. Kita scheduling tuh gitu kan ya. Nah, secara otomatis project itu juga dia akan ngambil first date dan last date dari activity yang ada gitu. Misalnya di sini first date-nya itu tanggal 2 Januari, tapi last date-nya 3 April gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu ya setelah di scheduling, makanya nanti dia akan keluar output seperti yang di kanan ini nih. Nah, ini secara schedulingnya nih udah keluar nih. Nah, kelihatan kan gitu kan ya. Secara penebasan lahan itu kita tuh waktunya tuh berapa lama sih gitu kan ya. Nah, ini 13 Januari ketahuan nih karena kita jalaninnya sequence nih kan ya. Nah, seperti ini gitu. Penyemaian, pemupukan, penyiraman, nah, seperti ini kan. Jadi kayak kita sequence nih. Jadi secara schedulingnya tuh terlihat gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ini, nah jadi kalau di ini ya Primavera, di apa sih namanya itu di pelatihannya Primavera, setelah kita buat seperti ini, penting halnya bagi kita itu untuk apa ya istilahnya ya, memaintain resource gitu kan ya. Nggak mungkin kita kerja tuh nggak ada orang gitu kan ya. Nah, gitu kan karena setelah kita uh, apa ya, jadi setelah kita apa ya membuat activity dan WBS dan project seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasti akan akan bukan memaintain, akan memberikan mengisi atau kayak memaintain si primary resource-nya gitu ya. Resource-nya atau resource lah ya gitu kan ya. Ya yang kerjanya gitu kan ya. Nah, di situ jadi kita perlu nambahin si resource-nya. Nah, nambahin resource itu ya tinggal enterprise di menu enterprise ini kita bisa klik resource. Nah, di resource inilah nanti kita bisa nambahin resource sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di sini saya tadi udah nambahin investor tanam gitu kan ya. Karena di sini saya sebagai investor tanam gitu. Nah, setelah saya membuat si resource-nya gitu kan ya. Nah, di Primavera tuh training selanjutnya itu adalah mengassign mengassign resource tersebut gitu ya. Jadi kita habis itu mengassign resource. Nah, jadi setelah kita nge-assign resource itu desainnya di mana gitu kan ya. Nah, resource itu bisa desain di activity gitu lah. Nah, di table general ini, nah nih kayak di primary resource nih. Di primary resource nih, yang di pojok kanan bawah ada investor tanam. Nah, ini adalah primary resource-nya gitu loh. Bahwa ya kenapa kita perlu isi di sini primary resource karena di sini itu adalah sudut pandangnya kita sebagai investor tanam gitu kan ya. Jadi kita sebagai investor tanam tuh apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, kita kan memberikan nge-invest berupa misal uang gitu kan ya, cost gitu kan ya. Jadi ya istilah itu PIC-nya gitu loh. Di penebasan lahan ini tuh PIC-nya untuk cost ini ya, bukan aktivitas ininya ya, bukan aktivitas secara generalnya. Kalau ya generalnya ya pasti petani. Tapi kalau di sini tuh adalah PIC siapa yang nanti akan
eh, bertanggung jawab kayak secara costingnya gitu loh, yang ngeluarin duit siapa gitu. Ya, pasti investor tanam. Jadi secara keseluruhan ini seluruh aktivitinya itu harus diberikan si primary resource-nya itu investor tanam. Investor investor tanam gitu ya. Ini seluruhnya investor tanam. Kenapa ini perlu kenapa ini perlu dikasih, dan ini saya sampaikan aja ini mandatory ya untuk nge-assign si resource ini, karena sebelum kita melakukan costing nanti itu kita perlu tahu dulu resource siapa gitu. Kalau misalnya kita nggak ngisi resource, kita nggak bisa ngelakuin costing, planning costing dan actual costing itu kita nggak bisa ngelakuin itu, karena kita nggak tahu siapa yang akan ngeluarin itu, resource mana yang akan ngeluarin itu. Makanya di sini mandatory kita untuk mau mengisi si resource-nya itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita apa ya ngisi resource-nya, nah di Primavera itu juga kita ada namanya istilahnya uh, nentuin baseline ya. Nah, sebentar. Tapi kalau baseline itu tadi ada di sebentar, saya cari dulu. Baseline. Baseline itu ada di Oke. Jadi kalau untuk baseline sendiri itu ada di sini ya, gitu kan. Jadi kita bisa lihat sih. Sebenarnya ini udah masuk ke ini ya, udah masuk ke S-curve ya. Tapi nanti dulu deh, kalau gitu kita bahasnya yang costing dulu gitu ya. Jadi kalau di Primavera kemarin kita juga belajar tentang costing gitu ya. Jadi setelah kita nge-maintain si primary resource, nah nanti kita di sini akan masuk ke tab status ya. Nah di step status ini di pojok kanan ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Coba saya pindahkan dulu kamera saya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi di pojok kanan ini ada ini ya, ada aktual, ada budget sama aktualnya gitu kan ya. Nah, disinilah kita ngisi costing itu berdasarkan dari uh, siapa primary resource yang udah kita isi di general gitu kan ya. Nah, karena project ini juga udah selesai dan ini project ini sebagai referensi saya untuk nanti presentasi dengan di kelas Manpro, maka wajib statusnya itu di tengah ini, di tengahnya ada status kan ya. Status yang tanggal ini started sama finishnya ini harus di-tick gitu ya. Jadi harus di checklist menandakan bahwa activity itu udah selesai gitu. Sehingga nanti durationnya di sini 100%. Nah, gitu. Selain itu ya udah tadi masalahnya kita nambahin di labor cost. Di labor cost itu kita tambahin lah berapa sih budgetnya dan actual yang keluar itu berapa. Nah, kebetulan untuk secara value betul-betul sama seperti ini ya. Jadi budgetnya itu terkonsum 100% gitu kan ya. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi pas 43.500.000 gitu ya. Untuk kalau ini aktivitinya pemupukan ini istilahnya nih, pemupukan tahap 3 nih. 43.500.000 gitu. Nah, ini perlu kita maintain semua nih secara costingnya, dari penebasan lahan, pengolahan lahan, pemupukan tahap 1, pemupukan tahap 2, pemupukan tahap 3, gitu kan ya. Lalu penyemaian tahap 2, habis itu penyiraman, sampai dengan proses panen, itu semuanya memang harus di-maintain, karena semua itu pasti ada cost gitu ya. Activity, terutama kayak activity seperti ini, jarang, misalnya nggak mungkin tuh nggak ada costnya tuh nggak ada tuh, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, setelah kita maintain cost-nya gitu kan ya. Nah, kita pasti butuh visualisasinya gitu kan. Nggak mungkin ya kita sekarang cuma bisa lihat kayak ini proyekannya aja gitu kan. Kayak apa sih visualisasi project kayak dari secara periodik dia aja, secara kayak timeline-nya aja gitu kan yang di pojok kanan atas ini gitu kan. Nah, sekarang saya mau ngelihat si S-curve-nya gitu kan. Nah, untuk ngelihat S-curve itu ya kita gunakan untuk ngelihat secara costingnya gitu kan ya, budget dan aktualnya. Dan misalnya kita mau lihat nih kayak misalnya kita tuh keluar cost tertinggi itu di bulan apa gitu kan ya. Nah, disitulah kita bisa masukkan ininya gitu ya, bisa masukkan apa sih namanya tuh
dari apa yang sudah kita input tadi, budget dan actual cost-nya bisa kita lihat seperti itu. Nah, untuk aksesnya itu kita bisa view, show on bottom, nah, resource usage profile. Nah, nanti di pojok kanan bawah ini terlihat nih gitu kan ya, secara ininya nih, secara uh, S-curve-nya gitu kan ya. Kelihatan di sini. Oh, di Januari. Nah, ini di Januari ini. Oh, mungkin ini pop-up-nya nggak muncul ya. Coba saya ganti ke display capture dulu. Nah, ini harusnya udah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi di sini budget cost-nya tuh kelihatan nih di bulan Januari gitu kan, Januari 2023, budget cost-nya itu 33 juta nih, 33 juta 621 gitu kan ya. Nah, tapi dia itu actual cost-nya itu dia 33 juta 098, berarti kan uh, tidak terkonsum 100% gitu kan ya. Nah, ini bisa kita analisa nanti gitu kan ya. Ini nih tidak terkonsum 100%, apakah ini jatuhnya saving gitu loh. Kalau jatuhnya saving ya bagus dong gitu kan ya. Kita hemat berapa nih? 600 sekitar 600 ribuan lah ya gitu kan ya. Nah, kita hemat sekitar segini nih gitu kan ya di bulan Januari gitu. Lumayan gitu kan ya. Kalau misalnya tapi itu masih perlu analisa ya gitu kan ya. Itu antara saving ataupun ya itu budget tadi nggak terkonsum gitu kan ya. Nah, jadi kelihatan kalau kita mau lihat secara bulanan gitu kan. Oh, Februari seperti ini gitu kan ya. Oh, dia budgetnya segini tapi aktualnya segini. Nah, ini lebih malah justru gitu kan ya. Ini over budget nih. Nah, tapi ya tadi over budget sendiri juga nggak perlu kita analisa. Itu kenapa gitu kan ya. Apakah apakah gara-gara dia itu ada plannya waktu kita melakukan plan itu ada yang miss gitu kan ya. Misalnya kita pas pengolahan lahan itu kita butuh waktu misalnya 6 hari gitu, tapi rupanya belum selesai 6 hari dan butuh sehari lagi gitu kan. Nah, itu kan kayak ngaruh gitu kan ya. Bisa aja kayak ada tambahan 5 juta gitu kan atau gimana waktu kita gak nyampe sih juga harusnya ya waktu kita menyewa si traktor gitu loh, seperti itu. Jadi kayak ini bisa kelihatan nih secara aktual dan ininya, dan kita juga secara selain kayak di pojok kiri atas ini yang pop up ini, kita juga bisa lihat secara bar chartnya ya gitu kan. Bar chartnya kan kelihatan nih gitu kan. Jadi secara visualisasi chart juga kelihatan gitu kan kalau di Maret seperti apa gitu. Kalau di Maret seperti apa, dan juga kalau di April nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya kita analisa di sini gitu kan ya, pengeluaran terbesar itu ada di bulan Maret gitu ya. Karena di bulan Maret ini kalau kita perhatikan baik-baik, ini adalah di mana kita itu memang harus keluar cost tuh banyak gitu kan ya. Karena disinilah gitu kan ya project itu ditentukan gitu kan. Kalau di sini gagal, ya gagal gitu. Karena kenapa? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Misalnya nih semangka tuh udah berbuah gitu kan ya. Itu bukan suatu hal yang kayak harus kayak wah akhirnya kita sukses. Enggak, itu justru yang harus ditakutin gitu loh. Ini harus ini semangka udah berbuah gitu loh, harus kita jaga baik-baik gitu kan ya si semangka ini gitu kan ya, harus dikasih obat pestisida gitu kan ya, pupuk gitu untuk apa ya, ngasih nutrisi ke buahnya gitu kan ya. Karena ya itu ketika buah itu dia masih udah berbuah tapi kayak nutrisi tidak tercukupi, ya itu antara dia kecil, output buahnya itu kecil, atau ya itu yang nggak berbuah ataupun busuk gitu akhirnya gitu kan ya. Dan itu ya dan kayak pentingnya pestisida juga ya itu gitu untuk ya hama-hama nggak penting itu gitu loh, tikus ya kayak serangga-serangga atau ya inilah gitu kan, serangga-serangga hama gitu kan. Nah, itu kan mempengaruhi juga tuh gitu kan, karena mereka tuh nggak datangnya satu dua gitu kan ya, rombongan gitu. Jadi kayak istilahnya ya bahaya juga sih gitu kalau misalnya kita nggak perhatiin di situ. Dan makanya di Maret itulah kita keluar banyak ya gitu ya secara costing. Nah, di April ini mungkin ini Aprilnya adalah costing paling ini ya paling sedikitnya ya, karena di April ini walaupun kita April itu kan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 lah sekitar kita panennya, karena tanggal minggu depannya itu udah lebaran kemarin kan ya, karena kita jual sebelum lebaran. Harga juga lagi naik gitu kan. Nah, itu kenapa paling kecil ya karena masih ada cost-nya gitu kan ya. Misalnya contoh kita mau cuman panen tuh 2 hari gitu ya. Udah berarti kita harus banyakin kuli panggul gitu kan yang untuk naikin ke truk apa segalanya gitu kan ya. Even yang ngepanen dan kuli panggul tuh beda gitu kan. Jadi kita bisa paralel gitu kan. Jadi yang paginya tuh dari pagi tuh yang panen udah bisa mulai jalan gitu kan ya. Nah, sementara pas truk datang agak siangan itu kuli panggul bisa langsung ngangkat dan nimbang, ngangkat, nimbang dan naikin ke truk gitu kan. Sementara si
siapa sih namanya itu si yang pemanen ini bisa lanjut untuk manen yang daerah-daerah sekitarnya gitu kan ya, karena ini uh, luasnya sekitar plus minus 5 hektar gitu. Nah, di sini saya mau jelasin kayak actual actual labor cost-nya tuh sekitar 166 juta. Jadi inilah yang dikeluarkan oleh investor gitu kan, sekitar inilah yang dikeluarkan oleh investor untuk ini ya, untuk kayak project tanam semangka ini gitu, seperti itu. Nah, ini saya nggak masukin kayak penjualannya karena itu udah lain project lagi ya, karena ini kan kita project tanam semangka gitu kan, kita nggak akan masukin kayak secara, kita nggak lihat secara profitnya, kita nggak akan lihat gitu ya, karena kita di sini lebih ke costing aja sih, berapa sih habis biaya kita dalam kayak project semangka itu. Jadi uh, kalau misalnya ya itu berminat untuk kayak proyek semangka untuk yang nanamnya 5 hektaran ya silahkan, kalau misalnya mau perorangan ya silahkan, kurang lebih siapkan budget kurang lebih seperti ini gitu. Nah, terakhir di Primavera. Oke, terakhir di Primavera itu kita ada ya kembali lagi print ini ya, ngeprint ya gitu, ngeprint si uh, siapa sih namanya itu, ngeprint si uh, data tersebut gitu kan ya, karena untuk kebutuhan ya misalnya presentasi atau apa gitu kan ya. Nah, ini sepertinya harus saya display capture lagi nih karena tidak bisa sepertinya. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita mau ngeprintnya sangat mudah ya. Jadi kayak tinggal file, habis itu print preview dulu gitu kan ya. Agar kita kelihatan. Nah, di sini kita udah bisa ngambil WBS-nya nih, project, WBS dan activity-nya gitu. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat secara time scheduling-nya dan juga secara costing-nya di bawahnya gitu kan ya. Habis itu tinggal kita tinggal kita print aja, ya udah selesai. Nanti ya outputnya dia akan jadi PDF gitu ya, seperti itu. Dan itu bisa kita gunakan untuk yaitu sebagai referensi kalau misalnya untuk kita mau cari investor, atau yaitu untuk analisa kita selama ini seperti apa gitu project dalam menanam semangka gitu. Nah, uh, apalagi ya, jadi kalau di Primavera itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin penjelasan saya untuk tugas besar video manajemen proyek ini gitu kan ya. Nah, ya sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak ya gitu. Tapi kita menurut saya ya, jadi kalau di sini itu yang paling penting itu adalah pemahaman terlebih dahulu gitu. Sebenarnya ya kembali lagi sih, kita dari awal itu perlu define dulu sih, kayak tadi kan nyiapin dulu. Jadi kayak kurang ini juga sih kalau misalnya kita langsung tiba-tiba buka Primavera habis itu langsung bikin di Primavera. Nah, itu agak kurang karena ya tadi gitu, kita nggak punya gambaran kayak visualisasi apa yang mau kita catat di sini gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kita perlu catat dulu, tapi nanti untuk kalau mau ada visualisasinya gitu kan, yang mempermudah kayak ini analisa kita, kayak apa yang kita lakukan ini benar atau enggak sih gitu kan ya gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan si Primavera P6 ini. Nah, gitu. Jadi kayak ya tahapan awalnya memang kita harus catat dulu ya, catat rundown dulu gitu kan, apa aja sih aktivitas kita gitu kan. Tapi nggak usah dianalisa dulu, kayak raw aja nggak apa-apa gitu, mentahan aja gitu kan. Kita catat, gitu kan, kita catat projectnya apa, WBS itu apa aja, terus aktivitas di dalam WBS itu apa aja gitu kan ya. Tuh, kita catat semuanya. Nah, setelah itu barulah kita nentuin tuh gitu kan ya, tadi gitu kan yang mungkin saya review dikit ya. Setelah project ada, WBS ada, dan activity ada, kita tentuin dulu ininya gitu, tentuin si kalendernya gitu kan ya, untuk dipakai di status tadi gitu kan ya, di general ya. Ya, untuk kayak kita tuh kayak ini activity-nya ini mau berapa, mau yang mana gitu kan, bisa dikerjain di Senin sampai Jumat atau yang harus di maintain 7 kali 24 jam gitu kan ya. Itu penting, activity calendar. Nah, setelah itu kita nambahin si primary resource-nya tadi. Nah, untuk apa kita nambahin primary resource? Primary resource itu penting untuk kita biar tahu ini PIC-nya itu siapa gitu kan ya, dalam activity ini. Yang memang mengeluarkan cost tersebut gitu, karena kita fokusnya di sini lebih ke cost ya, bukan lebih ke aktiviti siapa yang mengerjakannya. Nah, setelah itu baru kita ke tab status ya, di mana di tab status ini kita ngisi budget dan actual cost-nya gitu ya, budget cost dan actual cost-nya yang terjadi gitu kan ya, budgetnya kita sediakan berapa dan actualnya itu berapa. Nah, biar kita juga bisa tahu gitu kan ya, gitu kan, kayak kita ini nih budget ini nih project ini nih over budget atau enggak sih gitu kan ya, gitu seperti itu. Nah, setelahnya itu kita juga bisa lihat timelinenya nih gitu kan, biar ada target juga gitu kan ya. Oh,
target kita tuh Januari, Februari, Maret seperti ini gitu loh. At least secara timeline kita juga jelas. Nah, setelah itu, setelah kita juga apa ya, maintain semua budget budget cost dan actual cost untuk setiap activity. Nah, barulah kita bisa mencetak si S-curve tadi untuk secara costingnya agar kelihatan yang mana yang agar terlihat layak gitu kan ya, secara costing itu tuh seperti apa gitu kan ya, kayak consumption of costing itu seperti apa, consumption of costingnya dari project ini seperti apa gitu kan. Dan kalau kita mau juga tuh di periode apa sih kita tuh paling banyak makan cost gitu kan ya, jadi nanti tuh jadi kita bisa ngecekin di research profile, jadi kelihatan gitu kan, oh berarti kalau nanam semangka ini gitu kan ya, ada di sinilah gitu hal pentingnya gitu kan, hal gentingnya tuh di bulan Maret. Kenapa? Karena ya itu, kalau di bulan Maret itu dia tuh adalah dimana costing kita tuh keluar keluar paling banyak gitu kan ya. Seperti itu. Costing kita keluar paling banyak gitu kan. Istilahnya tuh ya, jadi kayak costing tuh keluar paling banyak dan kayak berarti ini pada bulan ini yang memang kita tuh secara nanam semangka tuh harus memang diperhatikan gitu kan ya. Diperhatikan banget gitu. Nah, setelah itu ya barulah tadi kita masalah print tadi ya, ngeprint si uh, visualisasi dari WBS timeline dan juga S-curve-nya. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk tugas video Manpro. Saya ucapkan terima kasih gitu kan. Dan jadi kalau misalnya nanti ada ini lagi, mungkin kita akan share-share lagi di dalam waktu gitu. Tapi inilah yang saya dapatkan dari mata kuliah manajemen proyek ya, dari dari Pak Seno. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih dan saya sangat bersyukur bisa dapat materi ini ya dari mata kuliah Manpro. Uh, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya Samuel Nararia dengan NIM 220 222 105. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya lagi.